Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, hari ini kembali kita merenungkan bacaan-bacaan. Sebelum kita merenungkan bacaan-bacaan hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan bacaan Injil. Dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Santo Matius. Setiba Yesus di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Judul permenungan kita hari ini, hidup membutuhkan kepastian sikap. Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita selalu diwarnai dengan pilihan dan konflik. Ketika kita memilih untuk melakukan kebaikan, berarti bersiaplah untuk konflik dengan keburukan atau kejahatan. Atau sebaliknya, ketika kita memilih untuk melakukan keburukan atau kejahatan, berarti bersiaplah untuk konflik dengan kebaikan. Karena kita tidak terlepas dari konflik antara kebaikan dan keburukan ini, maka hidup itu membutuhkan sebuah sikap yang pasti dan jelas. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Menarik bahwa kitab Amos dalam bacaan pertama hari ini mengingatkan kita ini. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, agar kalian hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kalian seperti yang kalian katakan. Dan hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran
seperti sungai yang selalu mengalir. Dalam sabda ini kita menemukan bahwa Tuhan menghendaki orang yang percaya itu selalu mencari dan melakukan kebaikan, kebenaran ataupun keadilan. Sebab itu adalah hakikat dan eksistensi hidup kita yang seharusnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Melakukan kejahatan atau keburukan itu berarti kita ingin bergerak menjauh dari Allah sebagai sumber dan tujuan kehidupan kita. Dan ingat, semakin kita menjauh dari Allah, itu awal dari kesia-siaan dan bisa membawa kita kepada kebinasaan atau malapetaka hidup. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menyembuhkan 2 orang yang sedang kerasukan setan. Yang menarik bahwa setan-setan itu disuruh ke dalam tubuh kawanan babi. Secara tertentu kepada setiap kita, para insan beriman diingatkan bahwa tidak boleh dan tak layak manusia itu bersekutu dengan setan. Setan lebih layak bersekutu dengan binatang-binatang. Ini menjadi tantangan bagi diri dan hidup setiap kita, para beriman. Kadang kita lebih ingin bersekutu dengan setan daripada bersekutu dengan Tuhan. Dan kita ditantang bagaimana kita bisa menaklukkan pengaruh kekuatan setan dalam kehidupan kita. Dan kepada kita diingatkan juga, jangan pernah mengatakan, apa urusanmu dengan kami? Seperti yang dikatakan setan kepada Yesus. Melainkan bangunlah sikap ini. Hidupku harus selalu berurusan dengan Tuhan. Dan sudah selayaknya aku harus selalu bersekutu dan berserah diri kepada Tuhan. Itu menjadi keutamaan dan hakikat kehidupan kita orang beriman. Akhirnya, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan dan menegaskan kepada setiap kita, para beriman, untuk senantiasa mencari dan melakukan yang baik dan yang benar, karena itu adalah hakikat dan kepastian sikap hidup yang harus kita bangun untuk mencapai tujuan sejati dalam kehidupan kita, yaitu surga abadi. Dan paling penting dari itu ialah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan senantiasa menghadirkan Tuhan dalam hidup. Itu dapat menjauhkan kita dari berbagai macam kuasa kegelapan yang dapat membinasakan hidup kita kini dan kelak di akhirat. Insya Allah hidup membutuhkan kepastian sikap. Dan hanya orang yang bersikap pasti dalam nama Tuhan akan senantiasa diberkati dan dilimpahi rezeki dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.